Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alallahu wa iyyakum fi sumratis sholihin salimin fi rahmatin wa fi barakatin. Amin. Wa aqallallahu wa iyyakum fi sumratis sholihin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Syukran khairan biidznillah fi qadratillahi ta'ala fi sihhati wal afiyah. Dan tegal Fafi nadiru fi hajatin nadri. Pelantikan bahasa Arabi apa ya? Pelantikan pimpinan daerah Muhammadiyah wa pimpinan daerah Aisyah Kabupaten Tegal periode 2015-2020 Selawi 2 Rajab 1437 Hijriah atau 10 April 2016 Masehi di Pendopo Amangkurat Kabupaten Tegal secara gratis. Amma ba'du, yang saya hormati Bapak Dr. Haji Abdul Mufti, Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Yang saya hormati Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah, ahli tafsir. Pak, tafsir itu sangat luar biasa. Ilmunya, tafsirnya, guyunya top sekali. Kekurangan dia cuma satu, kurang dhuwur. Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Tegal serta pengurus lainnya untuk periode dulu dan periode sekarang 2015-2020. Yang saya hormati Ibu Umi Azizah, wakil saya yang selalu setia mengiringi saya. Jadi diceritain ya kayak mana yang ya. Karena bendera merah putih sudah ada di hatiku, jadi tidak usah dipajang-pajang. Karena bendera merah putih bisa legam dengan zaman, tapi hatiku terhadap merah putih sepanjang hidupku, dunia akhirat. Kayak gitu. Umi Azizah, ini salah satu fenomena Mas Teguh Juwarno, bahwa di Kabupaten Tegal, Bupati Tegal saja masih dinasihati oleh Ibu Wakil Bupati Tegal. Itu fenomena yang terjadi. Sehingga sangat barangkali selama hampir 2,5 tahun saya menjabat dengan Bu Umi, itu masih rukun. Dan ketika Kabupaten Tegal mendapat penghargaan oleh PWI, diserahkan oleh Presiden Jokowi di Lombok kemarin, yaitu pemerintahan yang betulnya dikeprok dingin orang beradat. Perangasannya darah apa Terowongan dingin. Kalau kali ini AC-nya adalah menurut penjenengan adalah kurang dingin, kesalahan bukan pada AC-nya. Ya wong Muhammadiyah kayak nutupi AC kayak jadi orang tembus kayak. Nyontoh ora terima mau niki pimen AC-ne gede wong sampean kae nutupi kayak. Butung kon-kon giringane kayak melas oke pada kipas-kipas. Kayak bojone nyari kipasan kayak gini dasar rusak, kayak gini mandek tapi kayak gini ngonong. Kabupaten Tegal itu mendapat penghargaan pemerintahan yang berjalan dalam bidang kebudayaan yang religius. Maka jangan berharap Bupati Tegal akan menandatangani izin karaoke. Tidak mau. Bukan pan karaoke mana? Ngalor. Saya sudah sepakat dengan Bu Umi. Nanti dikatakan kotanya nggak rame, orang apa-apa. Yang penting orang dosa.
Karena awal mula dari dosa itu adalah dari keramaian. Itu. Setuju? Muhammadiyah mendukung kalau Pak Antus menutup semua karaoke. Bahkan saya punya niat dengan Bu Umi Aziza. 2017 saya ingin menutup pondok pesantren Darul Nikmat di Wandan dan di Gang Sempit, Peleman. Saya nggak etis ngomong di hadapan priayi-priayi Aisyah, ngomongnya tempat pelacuran. Tidak, pondok pesantren Darul Nikmat. Nah, saya dengan Pak Amin Rais sangat akrab hingga sekarang, sering mengadakan mujahadah di Condong Catur, sering ketemu dengan Mas Hanafi Rais. Beliau juga sering menonton dan sering nanggap wayangan saya. Saya akan menepis isu fitnah bahwa saya ditangkap IAIN Wali Songo, katanya menaikkan harga. Itu benar ada. Tak kasih gratis masa nggak bisa. Yang bayarnya Teguh Juwarno. Jangan aja gitu, nanti dikira saya ditangkap orang Muhammadiyah, nggak mau. Saya ditangkap orang kafir aja saya mau. Saya bekerja. Nah, guyon-guyon dulu ya. Saya itu waktu masuk penjara, setelah dibesuk sama Mbak Yeni dan Mas Barudin Nasori, tiba-tiba ada teman saya, teman lama, Mas Teguh Juwarno, ketemu dengan saya, ngobrol. Saya lagi cerita tentang masalah kasus yang menimpa saya. Tiba-tiba Pak Teguh Juwarno ngomongnya kayak gini, ya sabar Mas Entus, diambil hikmahnya. Sampean ngomong meniti hikmahnya ora tau manjing bui sampean hikmah waduh gede lembab. Boleh ngomong. Betul, ada orangnya ini. Maka hari ini saya tetapkan bahwa saya mengajukan proposal permintaan maaf saya waktu itu kepada panjenengan Mas Teguh Juwarno. Dan ternyata hikmah yang panjenengan dawuhkan ketika di penjara sekarang terbukti itu karena saya sekarang menjadi bupati, Pak. Soal masalah raimu, silakan zaman ngeraimu ini saya beri batasan untuk 7 kali nggak apa-apa. Kenapa kemudian saya utangnya 1, kemudian nyaurnya 7? Karena sudah terlalu lama, bunganya banyak kayak gitu. Oke. Terima kasih sekali untuk Rumah Sakit Muhammadiyah yang membebaskan kiai-kiai NU. Terima kasih sekali. Tafsir sih ngomong kok. Ini ngomong primit dong ya. Tafsir sih dalam ulang tahun NU ketika ada Pak Omar Irama, saya mengatakan kalau ingin membuat rumah sakit orang NU 1 hari 500 rupiah cukup. Jalannya grandet-grandet. Dicuri oleh orang Muhammadiyah ketika Pak Din Samsudin datang ditaruh 1.000 rupiah untuk Muhammadiyah. Jadi, lemen hebat, tepuk tangan untuk sampean. Lainnya yang ngomong masalah meguru, masalah pendidikan, masalah apa baik. Meguru karo Muhammadiyah. Harus Muhammadiyah mumet, pantahlilan guru karo NU. Kan kayak gitu. Sekarang Muhammadiyah dan NU di Kabupaten Tegal, Mas Tafsir, sudah sangat bersatu sekali. Sebab orang NU sadar bahwa Muhammadiyah itu adalah lahir lebih dulu. Maka orang tua lah Muhammadiyah itu.
Maka apapun yang dilakukan oleh Muhammadiyah itu adalah dianggap sebagai orang tua. NU nggak boleh menghujat-hujat orang tua, kualat. Kalau orang Muhammadiyah itu terawihnya 11 harus diterima karena itu adalah orang tua. Kalau NU kadang-kala 23, kadang-kala juga nggak sholat, Pak. Wong aliran sholat tarawih itu ada 3, Pak, di Tegal Kabupaten. Aliran sholat tarawih yang 11 milik saudara tua kita Muhammadiyah, yang 23 milik NU. Aliran yang paling banyak itu aliran yang ketiga, aliran ora tarawih, Pak. Saya berani mengatakan di sini karena saya sudah mengolah kalih hadis dari kiai saya, belajar kepada siapapun, belum pernah ada Nabiullah Muhammad SAW menentukan jumlah rakaat sholat tarawih, tidak ada. Berani tanding kalau begitu? Ya sih. Tapi begini ya, Pak Tafsir, Pak Teguh, di Tegal ini yang hal sangat sepele tentang masalah doa kunut sudah tidak diperguncingkan oleh Muhammadiyah dengan NU, karena baik orang NU maupun orang Muhammadiyah sudah jarang-jarang sholat subuh ini. Itu Pak. Dan kalau tadi saya kemudian kiai-kiai NU mendapat gratis di Rumah Sakit Muhammadiyah, saya mengucapkan terima kasih sekali. Bukan berarti panjenengan harus mengharap kepada kiai itu kemudian mengambil santri-santrinya untuk masuk Muhammadiyah, nggak bakalan. Karena kiai itu malah harusnya Muhammadiyah yang terima kasih dengan orang NU. Loh, setiap macam berjanji pasti disebut Muhammadiyah, mesti disebut. Walama aradallahu ta'ala ibrsaha haqiqatihil Muhammadiyah. Sebutkan. Tidak pernah orang yang mengatakan haqiqatihil nadatul ulama. Itu. Maka kalau kemudian kiai-kiai NU kemudian digratiskan di Rumah Sakit Muhammadiyah, itu adalah ijole karo kowe Pak Ijo, kan barter. Sangat luar biasa. Ibu Umi Azizah ini sejak sebelum menjadi Wakil Bupati Tegal, beliau sering diundang ceramah oleh jamaah Aisyah, betul? Pak Entus sing NU ini ora cetak, ora jelas. Saya termasuk NU mu'alafatul lil hawadis, maksudnya. Sering dipanggil sama orang-orang Muhammadiyah. Satu hal kita tarik, orang ngejar wajib, meninggalkan wajib, ngejar wajib itu aja salah. Apalagi mengejar sunnah, meninggalkan wajib. Karena saudara-saudara sekalian, garis yang bisa menghubungkan antara NU dengan Muhammadiyah dan bergerak sama NU dengan Muhammadiyah itu adalah seperti rel kereta api. Berjalan lurus. Makanya NU dengan Muhammadiyah tidak akan pernah ketemu. Garis lurus itu tidak akan pernah ketemu karena sama-sama lurusnya. Jajal loh. Dampar seperti limono lah, mesti jungkel umatku. Di dalam gerbong itu terisi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Das calon yang diusung oleh PAN itu bakalnya nggak jadi, itu udah cerdas sekali. Sudah punya insting yang hebat sekali Muhammadiyah itu, betul Pak, hebat sekali. Dan saya ngomong kayak gini Pak, saya itu mengalami. Saya pernah punya istri Muhammadiyah, Saud Jajar, itu kan saksian Muhammadiyah. Anak saya 2. Sekarang saya punya istri NU, punya anak 2. Saya kok kepengin punya istri Wahabi loh.
Salafiyah sing cingkrang kaya iki cingkrang. Saya menyambut dengan baik. Kalau Muhammadiyah itu kemudian ada selain syiar, selain kemudian rumah sakit, kesehatan, yang tadi adalah ekonomi. Saya sangat salut sekali dan saya sangat mendukung. Kalau dari tokomu, tokoh Muhammadiyah. Kalau neng Solo nggih, neng kene Pak Dikati tokone raimu. Ini kok maksudnya. Berikan dililan sampai raimu itu singkatan Raif Muhammadiyah. Singkat raimu. Saya mengucapkan raimu itu ada dasarnya, Pak. Ini wajah tu wajhiyah lilladzi fatara samawati wal. Ini wajah saya. Saya hadapkan kepada wajah Tuhan yang membuat langit dan bumi. Tadi yang tanganku, tanganmu, sikilku, sikilmu, sirahku, sirahmu, raiku, Kalau soal gasak-gasakan sampean kalah sama saya Pak Tafsir. Tapi sampean adalah sisi lain dari rel kereta, aku adalah sisi lain dari rel kereta. Saling mengikat. Tujuannya itu adalah dakwah. Dan saya mengatakan ketika saya ada SMS dari Panjenengan, tolong amanati ketika ada musyawarah daerah Muhammadiyah, saya mengatakan NU dengan Muhammadiyah punya kewajiban yang sama, yaitu dakwah. Ruhul dakwah, roh dari dakwah itu merangkul, dudu ngantem, dudu jejeg, dudu moyoki, dudu larani hati. Kalau sampean dakwah dalam ceramah sampai larani hati, membuat sakit wong, gagal dakwah. Iblis sampean. Di samping kita itu ada kerajaan Dajjal yang selalu menggosok-gosok kita agar kita seolah-olah merasa benar sendiri, yang Muhammadiyah merasa benar sendiri, yang NU merasa benar sendiri. Padahal tulisan mengatakan su'ul mar'i liman as-soha nafsahu. Cilaka-cilakanya menungsa karena menungsa ngaku. Bung saya ini bupati saja menunggu di rumah dinas itu rumah kos-kosan. Paling suwe 10 tahun gue beri selamat. Demikian juga dengan Bu Umi. Saya kontra. Dan bupati dengan wakil bupati nggak ada pangsiunnya. Makanya saya dalam ngomong sama PNS itu gitu. Kerja yang bagus, sampai itu sudah nggak kerja sama negara masih bayar ya. Sampai sudah tidak punya nyawa saja negara masih bayar, batang dibayar ke PNS. Ngawasi, pengawas jukoti. Ini yang kadang-kadang saya terkesan amat sangat galak nih Mas Suryani nih. Tuh Pak. Walaupun kulil hak walau kana muron, tetapi saya masuk ke unsur dakwah. Dakwah itu adalah merangkul, bukan melukai hati. Yang namanya bil hikmah dan hasanah itu pasti belakangnya ada mujadalah, wajadilhum, pasti ada mujadalah. Di NU usul fikih itu ada mujadalah. Mujadalah itu perdebatan. Tetapi syarat rukun dari perdebatan baik NU, Muhammadiyah, MTA maupun apapun, syarat dari perdebatan adalah wajadilhum bilatihya ahsan. Buntasannya apik, kuwi nembe menungsa. Perdebatan kok aja dadi mantune wong Muhammadiyah, mau mati orang ditahlilik. Apa ini kayak gini? Ya kalau Muhammadiyah misalkan mau bikin rumah sakit terus mau selamatan sing donga kaya langka ya monggo wong NU ora apa-apa. Kan bagus kan?
Saya pernah ditanggap di Sidoarjo. Pelangnya itu SMA Muhammadiyah. Saya datang pagi. Setelah saya ke kelas-kelas, loh, kok pelajarannya pelajaran NU? Kepala sekolahnya mengatakan, saya ambil Muhammadiyah sebagai ilmu pendidikan dan saya ambil NU untuk mata pelajaran pendidikan akhlak. Tahu ya Pak, dua rel kereta itu tadi, dua kepak sayap NU dengan Muhammadiyah berjalan bersama, maka ukhuwah Islamiyah akan terbentuk. Ini saya minta dukungan Muhammadiyah sebentar lagi. Saya akan ada dilema. Ini Bu Umi saya kabari Bu. Ini kan ada regulasi, ada anjuran. Sekolahan itu 5 hari. Sehingga kalau terjadi itu 5 hari, sorenya tidak sempat sekolah madrasah. Saya akan mengatakan, kalau sistem pendidikan Indonesia masih semacam ini, saya mau tanya Pak Teguh Juwarno, Pak Tafsir, pelajaran agama di sekolah umum SD SMP dalam 1 minggu berapa jam? 2 jam saja, 2 jam mata pelajaran, 2 kali 45 menit, 90 menit dalam seminggu. Yang akan menggantikan Muhammadiyah sekarang di sekolahan negeri hanya 90 menit diajari agama. Jaminan apa enggak menjadi orang yang berakhlakul karimah? Untung ada Muhammadiyah, untung ada madrasah, untung ada NU yang mengepung semuanya itu. Untung itu. Indonesia sekarang itu generasinya masih utuh karena ada Muhammadiyah dan NU. Makanya benar kata Gus Dur ketika ditanya, Gus, Muhammadiyah dengan NU itu perbedaannya apa? Ya nggak ada. Muhammadiyah ya dakwah, NU ya dakwah. Oh, dikejar sama wartawan. Gus, yang paling pokok perbedaan NU dan Muhammadiyah? Ya nggak usah dikejar-kejar gitu. Bedanya Muhammadiyah dan NU, kalau di Muhammadiyah itu ada Amin Rais, kalau di NU ada Rois Am. Kita sudah bayar orang nggak bayar, mau tafsir orang bayar, orang gratis, ya. Akan saya kabar-kabarkan di pengajian saya nanti jam 10 nanti bahwa teman-teman Muhammadiyah siap untuk mendukung perekonomian. Yang paling top itu Pak, soal dakwah penak, soal anu penak, tapi piye carane orang NU orang Muhammadiyah menguasai ekonomi dan tidak dikuasai oleh orang lain selain NU dengan Muhammadiyah. Setuju? Mari bersinergi Pak dengan NU. Saya mau buka lapangan. Kebetulan saya ini Waka Les Bumi PBNU Pusat. Saya adalah termasuk salah satu wakil ketua komandan Banser Satkornas. Saya. Sampean tahu? Orang itu sudah meninggal, Kiai Subur. Ketika NU dengan Muhammadiyah lebarannya dulu Muhammadiyah, apa yang saya lakukan ketika saya jadi komandan Banser? Saya instruksikan kepada seluruh Banser se-Kabupaten Tegal supaya menjaga dan mengawasi serta membersihkan lapangan yang akan digunakan sholat untuk saudara kita Muhammadiyah. Itu terjadi Pak, dan hanya di Kabupaten Tegal. Makanya banyak saya dicintai oleh orang-orang Muhammadiyah. Sampai istri saya itu saking senangnya sama saya, akan dinikahkan dengan wanita lulusan SMA. Tapi saya menolak. Setelah saya teliti ternyata lulusan SMA tahun 69 Pak. Nah, yang terakhir, saya akan mengatakan, Mas Teguh Juwarno dan para
Muhammadiyahisme, warga Muhammadiyah. Saya kemarin baru SMS-an dengan malaikat. Wong sampean sudah melakukan SMS-an dengan malaikat kok SMS salam melalui sholat. Makanya jangan terjerumus, orang Islam harus pandai. Menjawab salam itu hukumnya apa, Bu? Sing seru? Wajib, Bro. Dijawab salah. Salamnya wong sembahyang, mau baca mereka priming sih. Ini mertuanya, assalamualaikum, sama saya gitu. Waalaikumsalam. Ya Roka. Yang rendalan lah nggak pipira sir. Ya. Begitu. Bombong ya, bombongan ya. Kematian Kanjeng Nabi bombongan ya. Cuan Virgos maning gue. Senangannya gue gara-gara. Sayangnya mematikan Kanjeng Nabi bombongan, Pak. Wong swarga jagane wong bombong. Malaikat itu memberikan kabar bahwa iblis telah mengadakan kongres. Ya 2 hari sebelum Musda Muhammadiyah. Iblis ini membuat somasi terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sangat kecewa sekali. Membuat spanduk, turunkan Allah gitu. Sebab apa? Ketika iblis sudah berhasil menggoda manusia, manusianya kemudian meminta maaf kepada Allah dengan menyebut astagfirullahaladzim, diampuni. Jengkel iblisnya. Kurang ajar, sia-sia nemen kok. Gusti Allah ya nongkrongan, cari iblis. Semua iblis diem. Yang diem iblis. Kemudian didatangkanlah profesor dari Universitas Neraka Jahanam. Namanya Profesor Dr. Dajjal. Dajjal pidato. Nggak pakai salam wong iblis. Saudara-saudara sekalian. Kalian tetap menggoda manusia. Tetapi pilihlah dan masukkan senjata ini ke hati manusia. Yang namanya senjata anania, pengakuan. Sehingga manusia yang melakukan dosa itu tidak merasa bahwa dirinya melakukan dosa. Maka manusia itu tidak sempat istighfar terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan itu keberhasilan kita. Maka dari itu, godaan Muhammadiyah, godaan NU, godaan kita semua adalah kalau kita kemudian melakukan dosa dan bukan kita tidak sadar bahwa itu dosa, adalah kecelakaan yang paling celaka. Maka dari itu, entah dosa ataupun tidak dosa, sehabis sholat kita tetap mengatakan astagfirullahaladzim. Departemen pengampunan terhadap Allah itu gampang. Tapi departemen pengampunan terhadap sesama manusia, ini yang kemudian menjadi sasaran empuk bagi setan dan iblis jahanam. Maka dari itu, saya mohon, sampai pasti lupa meminta maaf kepada seksama dengan dalih apa aku pernah melakukan dosa. Untuk itu, saya sebagai Bupati Tegal, saya punya wewenang untuk memohon, bukan wewenang untuk pemerintahan. Sebelum bubar acara ini, sekali lagi untuk yang di kanan kiri penjaringan, sampai menoleh dan kemudian sambil mengacungkan tangan mengucapkan maafkan saya. Iblis pasti akan pergi. Monggo, silakan. Ayo di sampingnya, salaman. Maafkan saya. Monggo, Bu, ayo maafkan saya. Ayo, kata nyuwun pangapunten sing kata. Ayo, kalau yang nggak mau iblis loh, berarti loh. Ayo. Dan inilah
Tradisi yang sudah dikerjakan oleh Muhammadiyah sejak dulu kala. Sudah dikerjakan oleh orang NU sejak dulu kala. Maka dari itu, untuk mengawali semuanya ini, saya mohon dimaafkan, terutama kepada Pak Tafsir yang saya tadi mengucapkan sebenarnya, tetapi memang ya begitulah. Saya mohon dimaafkan. Pak Teguh Juwarno, ketika itu saya ngeraimuni panjenengan. Saya mohon diraimuni, tapi kalau tidak ya nanti saya akan bersedekah untuk panjenengan. Semoga dosa saya bisa diambil, dosa saya bisa diambil panjenengan. Terima. Balik ya. Ya, dimaafkan ya Mas Teguh ya. Dan penghentian panjenengan hari ini saya merasakan bahwa paling tidak saya menjadi orang kos-kosan dengan Bu Umi Azizah, tetapi tanda tangan saya bisa untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Itulah yang saya harapkan. Matur nuwun sangat. Saya mohon didoakan terutama Bu Umi dan terutama istri saya. Saya juga minta maaf kalau selama ini aku menyakiti hatimu. Dan terima kasih untuk kelonggaran yang akan datang. Saya doakan semoga kamu bisa menjadi istri yang solehah. Salah satu istri yang solehah itu adalah istri yang ikhlas untuk menikahkan suaminya lagi. Enggak, yang ini sokto, yang ini guyon ya, yang ini guyon. Matur nuwun sangat. Selamat kepada pengurus baru Muhammadiyah. Kabupaten Tegal, welcome untuk Muhammadiyah. Kami bersinergi semuanya, oke? Sip. Dan kemudian semuanya saja untuk partai yang partai Muhammadiyah apa mau? Partai seneng ya? Oh, PAN. PAN itu berarti fiilnya mudhoreh. Mau akan sih? Ini, ya, ini PAN. Kemudian PAN ini adalah sebuah tahrir Muhammadiyah. Sudah kami unggulkan di dalam baris janji, jangan khawatir. NU sudah jelas Muhammadiyah karena mengakuinya. Pertanyaan saya, apakah Muhammadiyah juga Nahdlatul Ulama? Jawab saja iya. Betul? Ya. Sudah, biar kita seperti kereta api. Tepuk tangan untuk semuanya. Kalau saya mau mengatakan semangat ukhuwah, penjaringan jawab yes gitu ya. Kalau saya mengucapkan berdosa no gitu ya. Semangat ukhuwah. Yes. Orang acung berarti kan senengane tukaran pancen kon gitu. Iji ini jelek kon. Bedane ajan siji karo ajan loro, pengen aja neng-nengan nganti mati kae wis kaya kowe. Ngacung iki ngono. Ya kok tuh dia pancen nyong. Semangat ukhuwah. Semangat ukhuwah. Semangat ukhuwah. Berdosa. Al-Fatihah. Ya Allah, dengan surat Al-Fatihah ini bukalah mereka Muhammadiyah saudara kita untuk bisa amar ma'ruf nahi munkar. Dan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih tempat ya,